Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Encik Tuan dan Puan di kesempatan siang hari ini? Apa khabar Puan Mai? Alhamdulillah sehat lahir batin. Lahir batin luar dalam atas bawah sehat lah ya. Itu dia. Alhamdulillah dan ya. Encik Tuan dan Puan, kami harapkan Encik Tuan dan Puan sehat lahir batin macam kita berdua pada siang hari ini. Tak kurang sesuatu apapun juga. Walaupun ada kurang-kurang sikit Puan Sandra. Itu bak kata ada yang menutupinya ya. Bak kata orang cincai je lah ya. Oh, ada yang menutup. Kata orang ya. Kata orang ya. Iyalah Ya. untuk Encik Tuan dan Puan di Detak Melayu di kesempatan siang hari ini seperti biasa saya yakin Encik Tuan dan Puan dah tahu kalau kami lah duduk kat sofa ni pasti ada apa-apanya lah ya. Ada apa-apa tu Encik Tuan dan Puan tak seperti hari biasanya ya. Biasa kami duduk di kursi yang agak tinggi sikit ni, agak rendah sikit ni Encik Tuan dan Puan ya. Tu dia. Tapi sebelumnya Encik Tuan dan Puan kami ni kita informasikan ya bahawa kita ada kedatangan tamu. Kedatangan jemputan kami tentunya Encik Tuan dan Puan. Tapi sebelumnya kita ada pantun dulu ni Puan Mai. Ya. Apa punya pantun kita? Iya, waktulah. Awak dulu ya? Iyalah. Itu dia. Kalau gitu biarlah awak pantun dulu. Ya Encik Tuan dan Puan, sungguh manis sebuah salak. Itu dia. Salak berasal dari Kota Medan. Itu dia. Tamu kami ni Kang berasal dari Dinas Pajak. Itu dia. Encik Tuan dan Puan tentunya lah penasaran. Kena banyak nak dibualkan. Itu dia. Karena kalau masalah pajak ni agak sedikit sensitif Puan Sandra ya. Itu dia. Ada je hati tu nak bertanya tentang pajak ya. Nanti kami akan buka juga line telefon kami di 64634. Iyalah untuk Encik Tuan dan Puan nampaknya langsung saja kami nak jemput karena namanya juga dah jemputan. Jemputan. Tentu kita jemput pula tamu kita tu ya. Itu dia. Ini yang menjemput ni siapa ni? Puan Mai dekat sini, dia arahnya dekat sini soalnya tak mungkin berkeliling pula awak kat sini. Biarlah awak buka pintu rumah awak lah dulu. Itu dia. Kita jemput. Silakan. Ya, mana ni tamu kita ni Puan Mai? Itu dia. Selamat siang Bapak. Mai. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan duduk ni pakcik-pakcik. Kau Mai, selamat datanglah di rumah kami di Detak Melayu ni ya pakcik-pakcik ya. Ya, mudahan sejuk ya dah duduk di Detak Melayu. Tapi memang biasanya kalau dah jumpa kami berdua ni ya, nampak sejuk-sejuk aja lah ya. Walaupun tadi tu nampak aura merahnya tu panas ya. Jadi sekarang dah sejuk, dah agak redup sikit agak je Puan ya. Iyalah untuk Encik Tuan dan Puan mungkin bak pantun kita tadi Encik Tuan dan Puan dah penasaran dengan tamu-tamu tamu kita ni mungkin dah bertanya-tanya apa nak kami bualkan di kesempatan siang hari ini ya. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dululah tentunya tamu kita pada siang hari ini. Iya, jemputan kami pada kesempatan siang hari ini Encik Tuan dan Puan, ini ada Bapak Pontas Pani selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau. Selamat siang Pak Cik. Siang, enggak. Ini nampaknya kita nak bilang kacamata, dua-dua kacamata. Nak kita bilang berkumis, dua-dua berkumis. Nak bilang berjenggot, dua-dua berjenggot. Jadi macam mana nak membedakan ini Puan Mai ya? Bedanya senyumnya aja lah Puan Sandra. Itu dia. Satu senyum manis, satu senyum dikulum ya. Satu lebih manis lagi Puan Sandra. Satu lagi Puan Mai, perkenalkan Puan Mai. Yang satu lagi Encik Tuan dan Puan tamu kita dari Dinas Pajak pada siang hari ini Bapak Rahmat Wahyudi. Ini selamat siang Bapak. Ini merupakan Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau. Ini soal sidik menyidik. Ini Bapak Wahyudi ni lah orang dia. Soal tagih menagih. Dia juga awak tu dah bayar pajak. Dibayar orang. Dibayar orang pajak aku. Ada kan kena tagih nanti ya. Iyalah Encik Tuan dan Puan, ada pun tema kami di kesempatan siang hari ini Encik Tuan dan Puan, upaya penegakan hukum di bidang perpajakan tentunya oleh Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau tentunya. Ya Puan Mai, kita langsung saja berbual-bual dengan pakcik kita tentunya. Sila Puan Mai. Pada siang hari ini ya pakcik ya. Dari saya lah dulu nak bertanya ni masalah pajak ni pakcik. Ini banyak sebetulnya nak tanya. Dia dikumpul-kumpul dah ni Puan Mai ya. Ya, ini pertanyaan pertama ni boleh pakcik Pane mungkin bisa Pakcik Wahyudi mungkin bisa langsung menjawab mungkin. Ini berapa jumlah target penerimaan pajak di kantor DJP Riau dan Kepulauan Riau untuk tahun 2014 ni pakcik? Kalau Kanwil Riau Kepulauan Riau ini meliputin wilayah kerjanya kan Riau Daratan dan Kepri. Itu dia. Nah, Riau Daratan itu 9 triliun. Nah, kalau Riau Kepulauan 7 triliun totalnya. 18 triliun. Berarti lebih banyak untuk di Riau lagi 9 triliun ya? Iya, 9 triliun koma sekian, 7 triliun koma sekian. Itu duit tu pakcik ya? Itu. Sangka cuma sekedar angka aja ya. Itu dia ya. Iyalah untuk melakukan penegakan hukum ini tentunya ada langkah-langkah lah tentunya nih Pakcik ya. Apa kira-kira langkah-langkah yang dilakukan nih tentunya?
penegakan hukum ini ada 3 versi ya. 3 versi ya. Pertama itu berupa pemeriksaan. Pemeriksaan. Nah, pemeriksaan tentunya kalau ada sesuatu perbedaan antara SPT yang dimasukkan dengan yang sebenarnya dengan data yang ada. Ya, diperiksa. Tak sesuai dengan data sebenarnya tidak itu, sesuai. Ya? Tak sesuai. Nah, kita melihat ketidakcocokan atau ketidakakuratan daripada SPT-nya tuh. SPT. Itu diperiksa itu. Itu diperiksa. Kemudian kalau dia nggak mau bayar pajak, lakukan penagihan. Penagihan. Tak mau juga dah ditagih. Tidak mau juga ditagih. Nanti ada upaya hukum dari penagihan, diblokir rekeningnya. Rekening diblokir. Disita barang-barang asetnya. Aset-aset dia. Dicekal ke luar negeri. Dan terakhir, gazling atau paksa badan atau dipenjarakan. Pasti cukup parah juga kalau penunda pajak. Jadi perempuan jangan cuba-cuba tak bayar pajak tentunya. Ya. Ada satu lagi tuh. Betul. Yang paling terakhir sekali tuh. Ya kalau juga wajib pajaknya tuh ngemplang pajak, nggak mau juga dihimbau bayar, nggak mau diperiksa juga nggak mau juga, ya nggak disidik tuh. Dilakukan penyidikan, kemudian diproses melalui peradilan umum, ya dipenjarakan tuh. Dipenjarakan. Berapa lama tuh kira-kira tuh? Nah, kalau pidana tuh minimal 2 tahun. 2 tahun. Maksimal 6 tahun. 6 tahun tak sedih dia Puan Mai, lama kita di dalam kurungan dalam lokap itu gara-gara pajak. Gara-gara pajak. Jangan kita abaikan pajak kita. Tak boleh. Jadi Encik dan Puan ingat tuh wajib kita untuk membayar pajak kita tentunya, karena ni nampaknya penegakan hukum di pajak ni dah mulai nak ditegakkan betul sama pakcik kita ni Puan Mai ya. Sehingga awak nak bertanya lagi ni Puan sila Puan Mai. Ni bagi Kanwil di Direktorat Jenderal Pajak di Riau dan Kepulauan Riau ini semakin gencar melakukan tentunya penegakan hukum, apalagi pada tahun 2014 nih. Nah, apa yang dimaksud dengan penegakan hukum yang penegakan hukum di bidang perpajakan itu sendiri? Boleh. Silakan, ini soal penyidik nih Bapak ya tentunya. Jadi tentunya penegakan hukum di bidang perpajakan itu lebih kepada bagaimana kita memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan setelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi hak dan kewajiban ini menyangkut kewajibannya wajib pajak dan kewajibannya petugas pajak, begitu juga haknya wajib pajak dan kewenangannya petugas pajak. Tentunya ada keseimbangan di sana. Nah, kita ditugaskan dalam rangka itu adalah bagaimana kita menjaga itu sesuai tetap dalam koridor ketentuan yang berlaku. Tuh dia. Ya. Ya, kemudian nih karena kita tengah berbual dengan Pak Cik Rahmat. Ini dengar-dengar kata ada lelang nih ya Pak Cik ya? Berbentuk betul. apa lelang ini? Sementara kita ada di wilayah Pekanbaru, kita ada lelang kemarin ada berupa aset berupa bus, ada juga aset berupa aset-aset tidak bergerak. Tentunya ini adalah dalam rangka penegakan hukum manakala ada di antara teman-teman wajib pajak yang istilah kata itu ngemplang. Dia sudah punya kewajiban pajaknya, sudah kita lakukan upaya secara persuasif, tapi tetap masih bandel, terpaksa apa yang ada ya kita sita. Seperti tadi Pak Kakanwil sampaikan, kita sita langsung kita lelang. Langsung lelang, langsung bayar pajak lagi itu Pak Cik ya. Betul. Jadi siapa-siapa pun boleh beli lelang. Boleh nanti melalui balai lelang tentunya. Berapa lama tuh lelang tuh dilakukan biasanya? Kita tergantung nanti setelah disita itu ada proses kita serahkan ke balai lelang nanti sampai dengan kita prosedurnya kita terpenuhi ya tentunya nanti kita undang, kita umumkan. Jadi sampai kita ketemu. Mungkin ditambahin tuh. Kalau dari disita itu 14 hari. 14, dari disita 14 hari. 14 hari dia kasih dulu kesempatan ya Pak Rahmat ya. Dikasih dulu kesempatan mau bayar apa tidak tuh. Kalau dia bayar bisa balik lagi aset dia. Berarti 14 hari lah. 14 hari. Kemudian diumumkan di lelang tuh 14 hari lagi. 14 hari lagi. Dikasih berarti kesempatan. Berarti dah 28 hari hampir sebulan. Baru dilaksanakan eksekusi. Macam sudah dilelang 14 hari lagi tak juga baru dieksekusi. Sebelum disita.
ditegur itu 21 hari. Oh, 21 hari sebelum disita tuh waktunya tuh dari berarti tegur. cukup panjang kalau waktu yang udah dikasih toleransi itu lah Pak Ci ya. Ya Pak Ci, nampaknya kita nak berehat dulu, nanti kita sambung lagi. Banyak yang nak kita bualkan. Cik Toh dan Puan pun mungkin nak bertanya nanti, sila tentunya di 64634. Jadi Cik Toh dan Puan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rancangan Detak Melayu. Infrastruktur kesehatan yang terjangkau dan memadai, tenaga medis yang berkualitas, peralatan medis yang lengkap dan terbaharui, obat-obatan nomor 1 dan direkomendasi, serta jaminan perobatan gratis dengan pelayanan sepenuh hati. Tidak hanya itu, menanamkan kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga kesehatan di kalangan masyarakat juga menjadi fokus pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar program pembangunan sumber daya manusia di negeri ini benar-benar membawa arti. Ikuti serba untung susu cap enak di 6 pasar Pekanbaru dan sekitarnya. Dapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Rebut hadiah undian serbu pasar, 1 kulkas, 2 rice cooker, 1 TV LCD, 5 kipas angin, dan 3 dispenser. Grand prize, 2 unit sepeda motor, 3 sepeda gunung, 3 TV LCD, 5 HP Android, 5 hadiah masing-masing 2 juta rupiah, serta 30 hadiah masing-masing 1 juta rupiah. Kirim 1 label kemasan atau 5 saset susu cap enak dalam amplop tertutup beserta data diri. Masukkan ke kotak undian di toko bertanda khusus atau kirim ke Riau Televisi, Komplek Riau Pos Group, Jalan HR Subrantas. Ayo, kirim sebanyak-banyaknya. Serba untung susu cap enak. Nah, karena Bapak kedapatan langsung membeli susu kental manis cap enak, produknya produk kaleng, nah saya akan kasih Bapak hadiah uang tunai Rp200.000. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih susu kental manis cap enak. Oke, terima kasih. Ya, saya akan kasih Ibu uang tunai. Mau nggak? Mau. Yakin? Ya. Oke. Ibu mendapatkan uang tunai Rp200.000. Terima kasih susu kental manis enak. Oke, terima kasih. Uang tunai senilai Rp200.000. Terima kasih susu kental manis cap enak. Oke, terima kasih. Kental manis cap enak, yang penting enak. Mendidik mahasiswa untuk menjadi entrepreneur adalah salah satu misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Purnagraha. Dengan program studi manajemen S1 dan akuntansi S1, STIE Purnagraha siap menerima mahasiswa untuk dididik menjadi salah satu pelopor pembangunan ekonomi masyarakat Riau. Beberapa alumni yang di sini sudah juga berkarya dalam pekerjaan maupun di dalam dunia usaha. Sebagai alumni, saya sudah diterima di salah satu kontraktor di perusahaan minyak di Riau ini. Untuk keterangan selengkapnya hubungi STIE Purnagraha Jalan Amal Mulia Tuanku Tambusai nomor 8 Pekanbaru. STIE Purnagraha, jembatan menuju masa depan. Seragamnya bagus, bodirannya cantik, bahannya juga bagus. Itu dong, ini kan buatan Surya Pelangi Konveksi. Wah, bisa pesan banyak dong di kantorku. Untuk seragam dan bordir terbaik, Surya Pelangi Konveksi, tempatnya. Surya Pelangi Konveksi, yes. Di usianya yang telah mencapai 1,5 dekade, Rokan Hilir
seperti disulap menjadi negeri penuh ukir. Jalan-jalan telah terbentang luas dari beranda hingga ke ujung negeri. Jembatan berkelas nasional dibangun merangkai pulau, membuka isolasi, bangunan kantor, dan fasilitas publik berdiri megah untuk melayani kelistrikan, pemukiman, air bersih, pengairan, hingga fasilitas komunikasi dan informasi dirasa cukup memadai. Inilah Rokan Hilir yang terus membangun tiada akhir. Bagi saya, motor itu harus daerah. Semua itu ada di kawasan ini. Popularitas pendidikan akan membantu calon siswa didik untuk lebih mengenal fasilitas dan sarana pendidikan yang Anda tawarkan. Raih masa depan dengan pendidikan yang maju dan berkualitas. Perkenalkan sekolah dan sarana pendidikan Anda bersama berpromosi di Riau Televisi. Saya selalu berolahraga untuk menjaga kesehatan jantung saya. Semua saya lakukan untuk keluarga yang saya cintai. Saya tidak sembarangan dalam memilih kompor. Saya pilih yang aman dan berkualitas. Kuncinya terletak di katup gas sebagai jantung kompor. Katup gas Rinnai dengan kualitas tinggi sehingga aman digunakan dengan garansi 5 tahun. Jantung hati keluarga Indonesia. Popularitas pendidikan akan membantu calon siswa didik untuk lebih mengenal fasilitas dan sarana pendidikan yang Anda tawarkan. Raih masa depan dengan pendidikan yang maju dan berkualitas. Perkenalkan sekolah dan sarana pendidikan Anda bersama berpromosi di Riau Televisi. Nak berunding apa gitu nak tanya lagi nih Bomoy tak Kiki tahu lah udah muncul masuk aja. Memang bukan main degil operator kita nih hari ini ya paling Iya. suka mengerjakan awak ya tapi tak apa ya kita langsung saja tentunya dengan jemputan kita nih ya. Sebelum saya kepada Pakcik Pontas mungkin saya sikit dulu ke Pakcik Rahmat nih ya. Nah tadi kan ada barang-barang yang dah disita. Nah barang-barang yang disita tadi itu apakah dah ada yang kena sidik nih? Oh, jadi begini, ada dua hal yang mungkin kita harus pisahkan antara sita karena dia ngemplang pajak dengan kita harus melakukan penyidikan. Tentunya kan dua hal yang berbeda dalam penegakan hukum. Jadi dia ngemplang, masih punya utang pajak, belum dibayar, asetnya kita sita dan kita lelang. Tapi kalau ini dari awal dia sengaja untuk menghindar atau tidak mau membayar pajak. Nah, karena niatnya sengaja ini artinya tentunya penegakan hukum yang kita lakukan adalah dengan cara melakukan penyidikan. Karena niatnya itu tadi. Tentunya dibarengi dengan niat itu sampai merugikan negara. Dan kita sudah lakukan di wilayah Kepri itu tahun 2005, 2006.
Ya, di sana kita sampai ke akhirnya di sidang diputus pengadilan dengan karena ini beberapa tersangkanya dimasukkan ke penjara 1 sampai 3 tahun. 1 sampai 3 tahun. Nah, yang sekarang kemarin tahun 2013-2014 di wilayah Riau daratan kita juga sudah lakukan penyidikan dengan seorang tersangka, itu jumlahnya nanti sekarang lagi di sidang. Lagi sidang ya? Lagi sidang. Silahkan nanti kalau misalnya mau dipantau sidangnya, tentunya kita harapkan ada keadilan di sana. Ada keadilan lah tentunya. Kita memang butuh keadilan ya, Bang Mai. Iya betul. Nah, mengenai yang disita tadi itu kan, kalau tidak membayar pajak pasti disita. Nah, berupa barang itu seperti apa targetnya tuh, maksudnya tuh seminimal apa ya, seperti mungkin berbentuk apa, mungkin minimal daripada barangnya disita itu. Artinya semua yang merupakan asetnya atau barang yang milik, ada dua nih, penanggung pajak dan wajib pajak. Jadi yang bertanggung jawab atasnya itu kita sita atau kita lakukan lelang sampai dengan utang pajaknya lunas. Kalau belum lunas ya kita akan cari terus. Nah, seandainya mereka itu bankrupt itu, istilah bangkrut tuh perusahaannya tuh dia sendiri banyak pajak tanggungan itu seperti apa? Betul, nanti penanggung pajaknya. Oh, penanggung pajak ya. Pemegang sahamnya, kita kejar asetnya sampai utang pajaknya, karena kita punya seperti hak mendahului. Walaupun dia bangkrut, kalau kita di pajak diberikan hak untuk minta lebih dulu di kewajiban perpajakannya itu dilunasi sebelum melunasi utang-utang yang lain. Nah, masuk Puan Mai tadi mungkin Baci barang yang disita itu minimalnya seperti apa? Minimal. Berbentuk apa? Kalau mobil kita lah tahu, rumah kita lah tahu. Ataupun TV pun diangkut juga kan. Minimal itu barang seperti apa? Macam kursi pun diangkut juga. Sampai baju nih pakai apa? Kena angkut juga. Bukan apa-apa, baju awak siap diri pula nanti ya. Karena ini agak malah bayar pajak awak tu tak. Dia siap diri. Tapi gini. Kalau yang mempunyai hak kehakiki daripada personalnya, misal tempat tidur, itu semua, ya enggak lah. Oh, tidak lah ya. Tapi kalau punya deposito, rekeningnya gemuk, ya kita blokir dulu. Oh, diblokir dulu ya. Blokir, disita, baru diambil masukkan ke rekening negara. Oh, macam itu. Mobil atas nama, bukan atas nama perusahaan tadi yang dibilang Pak Rahmat tadi, tapi pemegang sahamnya, sebagai penanggung pajaknya, ya bisa kita ambil, kita sita, kemudian dilelang. Oh, gitu. Masih nggak cukup juga, rumah dia, bisa, tanahnya, bisa, kemudian mungkin dia punya sertifikat yang lain, yang kita telusurin merupakan aset daripada perusahaan atau penanggung pajaknya. Iya, berarti barang-barang yang berharga lah. Yang berharga. Yang tak berharga nggak usah. Nggak usah lagi. Kursi tapi berharga. Kursi nggak usah. Iya, senanglah Encik Tuan dan Puan tuh berhati-hati. Iya, dia. Iya, Encik Tuan dan Puan, kami tunggu line telepon Encik Tuan dan Puan di 64634 atau di 0761644634. Kemudian nih Pak Ci, apakah ada hubungan penegakan hukum dengan penerimaan pajak? Maksud penegakan hukum ini menurut Pak Ci kira-kira ini bisa tak mengubah kepatuhan wajib pajak ini untuk membayar pajak dengan adanya penegakan hukum nih? Nah, sebenarnya penegakan hukum ini tentunya ada erat hubungannya dengan penerimaan pajak. Penerimaan pajak ya. Nah, tadi kalau disita, uangnya kemana? Masuk ke kas negara, nambah penerimaan daripada kantor pajaknya. Di sisi lain, tentunya kita tidak mengharapkan sampai ada penyitaan, penyidikan, pemeriksaan. Nah, tujuannya apabila wajib pajak tidak sampai sana, wajib pajaknya patuh, nah kita indah toh. Iya, betul. Nah, penerimaan pajak itu nggak mesti, pegawai pajak itu nggak mesti harus ngejar-ngejar, karena wajib pajak sudah patuh. Sudah patuh, data dia. Penerimaan pajak otomatis masuk, karena dia sudah melaporkan penghasilan dia sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan kata lain, tren bulan demi bulan penerimaan pajak itu langsung konstan. Konstan ya.
Ya, kemudian mungkin ada sedikit mungkin bisa Pak Cik jelaskan, mungkin masyarakat awam nih mungkin belum mengetahui ya. Di mana orang ini kadang-kadang ada yang tahunya membayar pajak tuh di kantor pajak. Padahal sebetulnya kan tidak Pak Cik. Mungkin bisa Pak Cik jelaskan seperti kan di bank. Tapi kita tahan dulu ya, kita terima dulu nih. Iya. Assalamualaikum, Tetap Melayu. Iya. Iya, dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Pak Arkan. Dengan siapa? Pak Arsan? Dengan Pak Arkan. Pak Arfran? Iya, Pak Arkan di mana Pak? Di Rumbai. Di Rumbai. Sila dengan jemputan kami Pak Cik. Iya. Kan hukum ini kan harus kita pelajari terlebih dahulu, tidak bisa langsung main hukum-hukum gitu aja. Terus? Hukum ini kan tidak bisa langsung kita main hukum-hukum aja, langsung harus kita hukum. Maksudnya nih Pak Cik? Ya mungkin dari kantor pajak itu mungkin kalau tidak membayar pajak kan ada hukuman apanya kan mungkin. Tapi maksudnya tidak asal hukum, tapi ada proses tentunya ya. Tentu ada proses lah Pak Cik tentunya ya. Kita tunggu lagi di belakang Pak Cik Afran tentunya di 64634. Mungkin ada di komentar sedikit dengan Pak Cik tadi tuh Pak Cik. Ya memang pegawai pajak atau dinas pajak itu nggak sembarangan langsung sidik, langsung sita, langsung periksa. Enggak, ada aturannya. Ada aturan dia. Kita lakukan ada dulu langkah-langkah dia. Himbau, dihimbau, kemudian dikonseling. Nggak mau dihimbau masih juga nggak mau, dikonseling juga nggak mau. Ya kemudian diteliti masih juga ngeyel, diperiksa. Masih juga? Diperiksa, masih juga. Jadi ada aturan-aturannya. Demikian juga dengan disita tadi. Ditegur dulu 7 hari. Kemudian sebelum disita 21 hari. Sebelum dilelang 14 hari diumumkan. Sebelum dilaksanakan pelelangan tambah 14 hari lagi. Cukup panjang waktunya. Pak kata orang Melayu itu teking tuh ya Pak Cik. Kenapa ada nak bergabung di belakang kita? Assalamualaikum Tetap Melayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ciking. Halo Pak Cik. Iya. Presiden yang akan datang. Iya, sila Pak Ciking dengan jemputan kami. Pajak. Kalau pajak itu jalan, lama rakyat ini kaya. Nah, itu dia. Kalau banyak yang pajak tak bayar pajak. Banyak yang tak bayar pajak. Banyak kasus galus. Juga pegawai-pegawai yang pajak itu banyak yang masuk kantung. Gitu. Banyak uang pajak. Sebenarnya kalau pajak jalan lancar. Tapi contoh negara tetangga ke Malaysia, mereka itu pajak. Pajak Singapura atau Asia Tenggara. Jadi orang terkena. Mudah-mudahan ini untuk pajak kita harus tepat, hukum harus tepat. Jangan hukum apa? Kalau di atas itu tumpul, di bawah pajak ini berbayar. Kenapa? Ini angkatan 664 ini era ini mampu. Sebelum ditutup ke depan. Ya sila Pak Cik. Kita mampu belayar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ciking. Kata Pak Ciking memang kalau kita nih taat bayar pajak memang semuanya akan lancar ya Pak Cik ya. Mungkin Pak Cik juga bisa jelaskan pada Cik dan Puan apa gunanya pajak nih, tentunya bayar pajak nih untuk apa? Bisa dijelaskan sedikit Pak Cik? Sila. Baik. Terima kasih Pak Cik. Jadi memang seharusnya memang seperti itu. Dalam rangka penegakan hukum inilah kita akan berupaya, khususnya untuk Direktorat Jenderal Pajak ini kita selalu mengedepankan asas keadilan. Tentunya kalau memang masih ada di antara teman-teman kami di Direktorat Jenderal Pajak dan memang terbukti bisa diadukan dan pasti kita lakukan penegakan hukum dan pasti akan dilakukan sanksi yang seberat-beratnya. Jadi bukan penegakan hukum di bidang perpajakan ini bukan hanya berlaku untuk wajib pajak yang nakal, tetapi berlaku juga kepada kita pakai pajak yang nakal. Insya Allah kalau disupport semua dari kalangan masyarakat yang peduli pajak, insya Allah semuanya cita-cita yang seperti Pak Cik sampaikan pasti akan bisa terwujud. Terrealisasi tentunya. Yang penting dari kita sendiri itu ya, kita mempunyai pajak, kita harus wajib membayar pajak. Harus ada kerjasama lah macam tu Pak Mai. Ya sila Pak Mai. Ya Pak Cik, boleh saya tanya lagi ini apakah penegakan hukum di bidang perpajakan ini sama dengan mempidanakan wajib pajak dan melibatkan instansi-instansi lain di luar Dirjen Pajak ni?
Baik, penegakan hukum di Pempernya sekali lagi, tadi seperti kami sampaikan bahwa ini kita menjaga keseimbangan. Kita memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan dan hak perpajakan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya kita nggak mungkin berjalan sendiri. Ya, pasti kita membutuhkan harus bekerja sama, harus seiring, sejalan dengan instansi penegak hukum lainnya. Tanpa sinergi yang bagus dengan teman-teman penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, semuanya yang terlibat, kita nggak ada apa-apanya. Dan kita akan selalu berusaha untuk bagaimana kita bisa bersinergi terus sehingga penegakan hukum ini benar-benar bisa kita laksanakan. Iya, kemudian Pak Cik, dalam hal penegakan hukum ini tentu ada tindakan yang sudah dilaksanakan. Tindakan-tindakan seperti apa? Kalau kita lihat untuk skopnya Riau sama Kepri ya, Riau Kepri. Ya tadi Sita sudah, blokir. Ada di Bangkinang, ada di Dumai, ada di Bintan, ada di Batam, ada di Pekanbaru juga, ada juga di Bengkalis. Sita udah, lelang sudah, blokir juga sudah. Kita blokir rekenangnya yang bisa membayar utang pajaknya. Itu juga di Riau juga, Riau Daratan dan Riau Kepulauan, semuanya sudah kita lakukan. Demikian juga dengan pencekalan, pencekalan juga sudah kita lakukan. Kemudian tadi yang belum kita lakukan adalah tindakan gazeling atau paksa badan. Tentunya ini memang tindakan yang paling terakhir. Apabila nanti wajib pajak memang tidak mau juga, tapi mempunyai aset, ya kita gazeling. Ya, nah, cuma satu hal, kalau dia udah dipenjarakan, dia udah dicekal, dia nggak bayar juga, bukan berarti utang pajaknya lunas. Nah, tidak. Tetap juga utang pajaknya masih ada. Tetap juga ditagih nanti. Bukan berarti kalau kita sudah gazeling, lunas utang pajaknya enggak. Oh, tak macam itu ya. Tak lunas juga itu. Tuh dia, jangan macam jangan sembarang. Tak bisa sembarang tentunya. Boleh kita tahu mungkin daerah Pekanbaru ni khususnya ada tak seperti kata Pak Cik tadi, adanya penyidikan, ada yang menunggak pajak begitu. Untuk daerah Pekanbaru sendiri ni ada tak di sidik muka perusahaan-perusahaan besar yang ada di daerah Kota Pekanbaru ini? Kalau tindakan penyidikan seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, di Pekanbaru sudah ada. Sudah ada ya? Sudah, yang sekarang lagi dalam proses persidangan. Nah, untuk penyitaan sudah ada dan ditingkatkan ke lelang yang hari ini ya. Lelang hari ini. Hari ini sedang dilelang. Blokir rekening sudah banyak. Perusahaan-perusahaan yang punya utang pajak diblokir. Kemudian cekal juga sudah. Ya. Jadi begitu ini kan mesti liburan nih. Nah, jadi nanti dia begitu mau berangkat ke luar negeri, liburan dengan anak-anak, liburan dia bisa. Masa untuk bayar tak dapat ya? Nggak bisa toh. Ya. Nah, susahnya begitu tiket hotel sudah di reserve di luar negeri, nggak bisa pula dia berangkat. Nah itu toh. Nah mungkin ada tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan demikian hal-hal penagihan aktif itu. Baik, Pak Cik. Ya, kita tunggu lagi di line telepon kita di 64634 atau di 07616464. Kemudian mungkin pada Pak Cik Rahmat, kriteria wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan itu seperti apa kriterianya? Kriteria wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan itu tentunya ada hal yang wajib diperiksa, ada yang dapat diperiksa. Yang wajib, ada yang dapat. Maksudnya macam mana nih? Maksudnya gini, yang wajib itu misalnya dia menyampaikan laporan pajaknya atau SPT-nya menyatakan lebih bayar. Ya, jadi kelebihan dia minta restitusi. Oh, ya. Ya kan, misalnya ibu minta restitusi, misalnya pajak saya seharusnya 100, ternyata saya udah setor 200. Tentunya kan harus dikembalikan. Nah, kita harus memastikan bahwa benar nih lebihnya 100. Nah, itu wajib kita periksa. Nah, yang kedua itu dapat diperiksa. Ini kita memenuhi ketentuan kalau kita menemukan bahwa ada kesalahan SPT-nya. Nah, ini kita dapat periksa ini. Kesalahannya nanti kita lihat gradingnya. Kesalahan ini karena administratif, ya kita tentunya kalau ada selisih pajaknya pasti dikenakan sanksi administratif. Tapi kalau kesalahannya ini disengaja dan merugikan ke negara,
kita bisa tindakan penyidikan. Itu. Ya. Jadi Pak, umpamanya seseorang yang kena pajak itu mungkin pajak tanah atau pembangunan, nah mereka itu tidak mampu untuk membayar umpamanya dari wajib pajak itu sendiri. Nah, bisa enggak kalau kita umpamanya minta bisa mengurangi daripada yang telah ditentukan itu? Jadi gini, itu menyangkut masalah pajak PBB ya tentunya ya, biasanya seperti itu. Nah sekarang PBB untuk PDWA sektor perdesaan dan perkotaan, kita semuanya sudah kita alihkan ke Pemda setempat untuk mengelola. Jadi pengelolaan itu tentunya di sana, teman-teman di sana dulunya ya kalau memang itu nyata-nyata ada untuk kriteria tertentu, wajib pajak tertentu, wajib PBB tertentu yang memang dia kemampuan finansialnya memang itu bisa diberikan keringanan. Ya, untuk keringanan. Diberikan keringanan. Kita berat juga ya. Iya, segala sesuatu itu bisa dibincangkan. Yang penting ada buktinya bahwa mereka itu tidak mampu ya Pak ya. Iya, ada bukti. Kemudian tapi kalau ini juga itu kalau PBB. Ya PBB. Kalau pajak orang pribadi, pajak perusahaan juga, kalau memang dia sudah bayar pokok pajaknya, ada sanksinya toh. Nah, dia bisa juga mengajukan pengurangan sanksi ke kantor pajak untuk diteruskan ke kantor wilayah. Itu juga nanti kita berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, kita lihat kepatuhannya, kita lihat kenapa dia harus ditetapkan pajaknya, kita lihat niat baiknya, nanti kita pertimbangkan bisa dikurangkan. Bisa dikurangkan, ada keringanan. Ada keringanan. Tapi kalau dia juga diperiksa, ditetapkan, kemudian dia juga bisa keberatan. Proses keberatan itu adanya di Kanwil. Ditolak, kita tolak, dia masih punya hak juga untuk banding ke peradilan pajak di Jakarta. Baik Pak Cik, kemudian kalau kita berbual-bual lagi tentang penegakan hukum di pajak, ini kan tentu Pak tadi dah ada langkah-langkahnya. Apakah ada langkah, termasuk juga ke langkah perbaikan administrasi tentunya? Apakah itu termasuk dalam penegakan hukum pajak nih? Ya, artinya dengan penegakan hukum ini tentunya kita itu di Direktorat Jenderal Pajak dari sisi administrasi perpajakan kita kan sudah membuat mapping profil dari wajib pajak. Ibarat kita manusia sudah diprofil. Oh ini matanya bagus. Wah ini kira-kira tubuhnya ini harus dilangsingkan. Nah kalau kita manusia toh. Kesinde saya tuh Pak Cik, kesinde saya disuruh langsing itu. Ya, kalau pajak itu ibarat pohon. Pohon rantingnya tumbuh. Dahannya tumbuh, kemudian buahnya berbuah. Loh buahnya berbuah kenapa nggak dipanen? Kan gitu toh? Kita profile dia, kemudian kita masukkan profile, kita bandingkan dengan SPT-nya. Artinya setiap saat perubahan penggantian pegawai pajak terhadap wajib pajak tersebut, pegawai pajak yang baru sudah tahu profil wajib pajak ini gimana sih sebenarnya. Ini wajar nggak diperiksa? Dapat tadi Pak Rahmat bilang dapat diperiksa toh. Nah kalau dapat diperiksa, ini wajar nggak diperiksa? Kalau dia udah patuh, sudah bagus, nggak apa pula untuk diperiksa dia. Ngabisin waktu toh. Betul. Udah patuh udah tadi periksa, apa pasal pula jadinya kan? Kita periksa. Jadi tentunya sangat erat hubungannya ke perbaikan administrasi terhadap wajib pajak tersebut di sisi administrasi perpajakannya. Iya, berarti ada hubungan dia lah tentunya. Iya, ini mengenai masalah membayar pajak tadi belum juga dijelaskan. Apakah langsung kita ke dinas pajak itu sendiri ataupun kita langsung ke bank ataupun lewat internet sekarang bisa ada langsung itu macam mana tuh Pak? Maksudnya apakah ke kantor pajak dulu baru ke bank atau apa atau langsung ke bank saja? Jadi bayar pajak itu langsung ke bank karena sistem di kami pajak yang kita kelola itu adalah kan sistemnya self assessment. Artinya bahwa wajib pajak itu dikasih kewenangan untuk menghitung sendiri berapa pajaknya, menyetor sendiri berapa pajaknya, baru melaporkan ke kita. Lah hitung sendiri baru nanti dilaporkan. Baru setelah hitung dia store kan, store ke bank bukan ke kantor pajak tentunya. Bisa online, bisa sekarang ada untuk yang pengusaha kecil bisa lewat ATM. Nah ini sedikit Pak, ada kadang masyarakat tuh mengeluh ya kan, kita kan dari masyarakat nih Pak ya kita berbicara. Katanya masalah kalau kadang-kadang pelayanan di kantor pajak itu sendiri kadang mereka tuh malah menyusahkan bagi masyarakat sendiri. Nah kita tujuan kita untuk membayar pajak, tapi mereka sedikit ada mempersulitkan mungkin dalam segi pelayanan itu sendiri di kantor pajak. Bukan menyulitkan, mungkin dia tak paham, mungkin dia itu mungkin boleh dijelaskan.
memang kita harus sadari. Iya. Ada beberapa dulu, kalau kita sekarang kita lihat keluhan-keluhan itu selalu kita tanggapi dan selalu kita perhatikan kalau memang seperti itu. Tentunya kita akan terus berbenah sampai wajib pajak itu merasa bahwa dalam melaksanakan kewajibannya itu memang benar-benar terlayani. Tentunya kita harapkan juga masukan dari masyarakat. Dan pasti tidak akan pernah kita abaikan itu. Kritik dan sarannya. Kritik dan sarannya. Ya Pak Cik, nampaknya kita nak berehat lagi. Berehat lagi. Tapi Encik Tuan dan Puan jangan khawatir, jangan risau, di segmen terakhir nanti kita masih nak berbual-bual lagi. Kalau masih ada yang nak bergabung kita masih tunggu di 64634. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rancangan Detak Melayu. Pertama di Riau, Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru membuka pendaftaran tahun 2014-2015 untuk S1 dan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, S1 Ilmu Keperawatan, D3 Perekam dan Informasi Kesehatan, serta D3 Kebidanan dan D3 Teknik Gigi. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Hang Tuah Pekanbaru juga membuka pendaftaran S1 Sistem Informasi dan S1 Teknik Informatika. Mari bergabung bersama kami. Kami berkomitmen untuk menghasilkan tenaga yang profesional, terampil, mandiri, dan siap pakai. Yayasan Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru. Unggul, terdepan, dan berprestasi. Negeri Seribu Kubah, Rokan Hilir. Negeri sejuta potensi investasi. Pertambangan, perkebunan, perikanan, pariwisata, pertanian, dan ragam kekayaan yang ada di negeri pesisir ini adalah harta karun yang tak ternilai materi. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir membuka pintu investasi seluas-luasnya bagi investor lokal maupun asing demi eksplorasi dan pemanfaatan esok hari. Sektor perkebunan merupakan urat nadi perekonomian di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan luas areal perkebunan lebih dari sepertiga luas wilayah Rokan Hilir, menjadikan kabupaten ini sebagai wilayah pesisir dengan potensi perkebunan yang amat disegani. Perkebunan kelapa sawit menjadi panglima di antara ragam produk perkebunan yang dihasilkan di wilayah ini, seperti karet, kelapa, kakao, kopi, dan pinang. Kelapa sawit Rokan Hilir mampu menempatkan Riau sebagai provinsi teratas dalam hal luasan areal dan produksi CPO di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Suzuya, departemen store pertama di Kota Pekanbaru yang menjual pakaian jadi dengan harga-harga terjangkau dan kualitas yang terbaik. Suzuya hadir untuk memenuhi semua kebutuhan Anda, terutama di bidang fashion. Bisa Anda temukan koleksi busana pria, wanita, dan pakaian untuk putra-putri tercinta Anda. Diskon 20% hingga 50% dan harga spesial untuk produk-produk tertentu dengan harga yang pasti murah. Plus poin belanja berhadiah bagi customer yang memiliki kartu Suzuya dengan cover artis-artis terkenal. Suzuya, solusi belanja hemat dan cermat. Riau Televisi menghadirkan program-program khusus Ramadan. Dari hati ke hati, sentuhan kalbu, cenara, di balik Metropolis spesial Ramadan, Around the World spesial Ramadan, belacan sahur, serba-serbi Ramadan, makan-makan Ramadan, dan School Update spesial Ramadan. Dapatkan paket khusus promosi Ramadan untuk program reguler dengan nominal Rp10 juta selama Ramadan atau 150 spot. Untuk informasi, hubungi marketing kami di 0761 3015 016. Rokan Hilir punya daya magis yang besar, keindahan alamnya, pluralitas masyarakatnya, serta sejarah yang mengilhami ragam budaya di sana, melahirkan mahakarya yang tak ternilai estetisnya. Mari kunjungi Rokan Hilir untuk menjadi saksi langsung keberadaan mahakarya keindahan alam dan budayanya. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Saatnya promosikan sekolah,
pesantren maupun yayasan pendidikan Anda. Popularitas pendidikan penting dalam merekrut calon siswa didik. Berikan informasi seluas-luasnya agar sekolah Anda lebih dikenal. Mari promosikan sekolah, pesantren maupun yayasan pendidikan Anda di Riau Media Televisi. Riau Televisi, media tepat untuk berpromosi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau dan Akademi Perbankan Riau kembali menerima mahasiswa-mahasiswi baru untuk jurusan S1 Manajemen, D3 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan Riau. Ayo segera daftarkan diri Anda. Berbekal ilmu yang diperoleh di STIE Akbar Riau, kami, para alumni, terbukti mampu berkompetisi di dunia kerja. Mari bergabung bersama kami. The best choice for your future. JP Madani melayani dengan sepenuh hati. Untuk perabot jati rumah saya selalu ke Cindy Jati Gleri. Jatinya asli loh. Saya juga menggunakan produk Jati. Apalagi sekarang saya telah menemukan tempatnya. Pokoknya puas deh. Kalau mau membeli produk Jati asli, datang saja ke Cindy Jati Gallery. Di sini kami menyediakan produk Jati berkualitas. Visi kami adalah 3M, mewah, murah, dan memuaskan. SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru yang sekarang dipopulerkan namanya menjadi SMK Muda adalah sekolah menengah kejuruan yang berada di bawah naungan Persikatan Muhammadiyah Kota Pekanbaru dengan visi menjadi sekolah menengah kejuruan yang islami, bermutu, unggul di bidang iptek dan iptak, berjiwa wirausaha, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan global. SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan mutu tamatan agar bisa bekerja di dunia usaha dengan dunia industri serta melanjutkan perguruan tinggi. SMK Muda bisa. Cik Tuan dan Puan, balik lagi kita di Detak Melayu untuk sesi yang terakhir, di detik-detik terakhir lah. Detik terakhir, tapi detiknya masih lama sikit Cik Tuan, masih ada beberapa bual sikit Cik Tuan dan Puan. Komen bagus dia kalau kita berbual. Yelah Cik Tuan dan Puan, daripada kita berdua bual lama kan menghabiskan waktu, kita langsung bertanya lagi langsunglah kita ya. Ini kepada Bapak, tentunya Pak Wahyudi ya. Saya senang manggil Pak Wahyudi. Pontas lah waktu bertanya. Pontas ini ya? Iya, salah orang. Awak senang yang jauh tu aja. Yang dekat ada yang jauh saya tengok. Ya Pak Cik, saya nak bertanyakan ini bagaimana efektivitas ini penegakan hukum ini terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Efektivitas ya. Kalau dibilang efektivitas itu tentunya efeknya ya. Efeknya itu sebenarnya kita harapkan dengan penegakan hukum ini wajib pajak itu tentunya semakin patuh. Kenapa semakin patuh? Karena dia mengalami tindak adanya unsur sanksinya. Unsur sanksinya. Daripada ke depan dia itu kena sanksi, ada yang sanksi administrasi 2% per bulan,
ada yang 100% denda, ada yang 150%, dan ada pula yang 400%. Astagfirullahaladzim, banyak betul, banyak betul tuh. Bayangin Nah. kalau dia itu pokoknya 1 miliar. 1 miliar harus ya. bayar jadi 5 miliar. 5 miliar. Nah, dengan penegakan hukum ini tujuannya supaya wajib patuh itu patuh. Kalau dia patuh nggak pula dia kena sanksi. Kena sanksi betul lah. Kalau lah patuh lah taat kena sanksi juga patut dipertanyakan tuh Pak Cik. Kenapa dia nak bergabung belakang kita nih Puan Sandra ya. Assalamualaikum Duta Melayu. Ya, Duta Melayu. Iya, dengan Pak Cik siapa kat mana? Waalaikumsalam. Siapa di mana Pak Cik? Pak Nursal, Pak Nursal. Sila Pak Cik Nursal. Oh ya, terima kasih. Iya, lanjut. Begini Pak, kalau yang kecil-kecil ini ditekan ke masyarakat membayar pajak. Yang kecil ditekan. Sementara yang besar-besar banyak perusahaan-perusahaan yang ilegal perkebunan. Yang kedua ada perusahaan perkebunan pribadi yang 10 hektar, 20 hektar, 100 hektar, malah ada ribuan hektar itu ada yang ilegal. Bagaimana menanggulangi pajaknya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung jawab nih Pak Cik. Kata kena tekan yang kecil nih, ditekan-tekan. tolonglah dijelaskan sebetulnya dijelaskanlah dulu Pak Cik. Ya. Baik, memang kita sadari juga Pak, dalam rangka penegakan hukum ini terkadang karena keterbatasan data dan informasi yang kita dapatkan, yang kita peroleh, sehingga terasa kadang-kadang masyarakat wajib pajak itu merasa belum berkeadilan. Tentunya ke depan kita akan jamin setelah kita mempunyai administrasi perpajakan kita dalam rangka pengumpulan informasi dan data itu, kalau kita sudah dapatkan kerjasama dan sinergi dengan pusat-pusat data yang memiliki data-data seperti kebun-kebun yang besar-besar itu bisa memenuhi kewajibannya, karena mereka juga mempunyai kewajiban untuk memberikan data itu ke kita, tentunya baru nanti pastilah itu, ya kan. Jadi nggak ada niatan dari kantor pajak itu untuk hanya tajam kepada rakyat kecil. Ya, tapi memang kita harapkan juga peran dari masyarakat kalau ada data sekecil apapun data itu, asal bukan fitnah dan itu merupakan fakta, diserahkan ke kami dan pasti kami akan menindaklanjuti. Jadi masyarakat jangan takut dengan perusahaan ya untuk mengadukan ya. Jadi salah kalau ada IMED menekan yang kecil-kecil itu salah itu Pak Umar. Kemudian nih Pak Cik Rahmat, dalam penegakan hukum ini pasti tentunya ada hambatan-hambatan. Nah, kira-kira apa saja hambatan-hambatan yang dah dijumpai, kemudian apakah ada langkah-langkah untuk mengatasinya? Hambatan utama yang kita rasakan tentunya ini ada gap ya, ada kesenjangan pengetahuan masyarakat itu tentang pajak. Ini masih kita rasakan masih sangat minim. Tentunya ini juga kita sadari, ini kelemahan kita juga. Kita keterbatasan tenaga tentunya. Kita itu belum bisa mensosialisasikan tentang pajak, pentingnya membayar pajak ke masyarakat, sehingga masyarakat kadang-kadang kurang aware, ya kan, kurang peduli. Ya, nah disinilah kadang-kadang ada sampai banyaklah anggapan bahwa pajak itu ya mungkin kurang bagus gitu ya. Tapi tentunya ke depan kita pastikan bahwa hal-hal semacam itu kita bisa atasi. Hambatan berikutnya kadang-kadang juga ada teman-teman misalnya seperti kemarin teman-teman di sektor perbankan tentunya dalam rangka blokir rekening, ya kita harapkan juga kerjasamanya informasi yang benar yang disampaikan ke kita, kalau memang benar-benar ada wajib pajak yang kita blokir rekeningnya dan ada di bank itu, ya sampaikan ke kita bahwa itu memang ada. Jangan sampai diberikan ke kita padahal dia punya rekening di situ, ternyata dikatakan ke kita dia nggak punya rekening. Ini kan ini hambatan utama di kita dalam itu, sehingga kepatuhan itu padahal kan kita harus tahu tanpa kerjasama, tanpa bantuan teman-teman nggak mungkin kita bisa melaksanakan itu. Jadi dengan intinya baik. harus ada kerjasama yang baik. Betul. Ya, Pak Cik, ya. Mungkin ini juga tadi si penanya tadi siapa tadi ya? Pak Cik Mursal. Pak Mursal ya. Tadi mungkin saya nambahkan aja nih. Ini juga misalnya
tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tajam ke bawah, ya. Nah, tapi ini kan juga ada hubungannya dengan tentunya seperti yang disampaikan Pak Rahmat tadi tuh. Datanya. Data dia, ya. Teman-teman masyarakat kalau kasihkan ke kita, ya ibaratnya itu terukur datanya. Terukur, ya. Jangan katanya si A itu omsetnya sekian, tapi nggak ada lampiran pendukungnya. Betul. Kemudian yang kebun-kebun perorangan. Nah, kebun-kebun perorangan ini juga kita itu juga lihat kebun. Tentunya kita pegawai pajak nggak asal langsung sikat. Toto yang punya bukan dia. Bukan punya dia tentunya. Salah kita nanti. Tentunya kena. Digugat kita nanti. Iya, betul. Jadi dalam rangka mempetakan, memapping tadi kita perlu kehati-hatian. Bukan berarti kita itu tidak aware ke sana. Karena kita juga perlu ketepatan, akurasinya. Ini kebun si A enggak? Wilayah kerjanya masuk ke kita enggak? Apakah wilayah kerja ini masuk ke kantor wilayah yang lain, kantor pajak yang lain? Nah, supaya jangan terjadi di sana dilakukan penegak hukum, di kita penegakan hukum. Tapi alangkah indahnya kalau tadi yang sampaikan oleh Pak Rahmat, masyarakat itu memberitahukan karena keterbatasan kita pegawai pajak, apalagi jauh-jauh, kalau kebun kan agak ke hutan sana itu, ya jauh, susah kita kalau ke kebun kalau di hutan sana. Nah, kalau ke hutan sana itu tentunya masyarakat sana akan lebih tahu toh. Diberikan datanya ke kita, yang data yang akurat, karena keterbatasan pegawai kita, kita mendapatkannya pasti kita akan tetap laksanakan. Betul, jadi harus ada datanya ya. Ada lagi tadi. Kalau kita ngadakan sosialisasi, kita terkadang itu agak sedikit bagaimana ya, sedih ya. Sedih ya. Karena yang datang itu bukan pimpinan perusahaannya, bukan yang kapabilitasnya itu mengerti pajak, sekretaris yang datang. Yang datang sekretaris, nanti tujuan daripada sosialisasi itu nggak nyampe kepada perusahaan itu. Nah, di sini mungkin wajib pajak perlu ke depan kalau ada sosialisasi yang kita buat, kita undang, nah, kita harapkan kepada seluruh wajib pajak agar mengutus orang yang kapabel. Alangkah sangat indahnya kalau pimpinan perusahaan itu sendiri datang sehingga dia bisa nanya, bertanya langsung, dan itu mendapat jawaban yang langsung pula. Sehingga nanti tidak ada informasi dari stafnya yang mungkin salah mentransferkan apa yang kita sampaikan kepada pimpinan perusahaan. Karena kita sudah menyampaikan langsung tentunya ya. Ya sedikit nih Pak Ci ya, tadi jumlah target penerimaan pajak kita sekitar 18,02 triliun. Nah kira-kira nih untuk Riau nih apa nak dibuat nih dengan duit segitu tuh Pak Ci? Kalau boleh tahu, Cito Nompon mungkin nak tahu juga kan? Nah tuh dia, banyak duit itu tak sede dah Pak Ci. Nah 18,02 triliun. Nah kalau Desember kemarin atau Januari kemarin tuh Presiden ngumpulin gubernur toh. Dibacakan, dikasih DIPA toh. Ini DIPA provinsi. Nanti kepada gubernur diterima. Malah ada gubernur yang nggak datang ditegur sama Presiden. Tentunya, kenapa nggak datang? Itu. Nah, DIPA itu sekian triliun. Nah, akan baru juga dapat DIPA sekian triliun. Diambil oleh gubernurnya. Kemudian nanti diturunkan kepada masing-masing bupati. Nah, itu duitnya belum ada. Belum ada duitnya ya. Sedikit. Yang cari pajak untuk diisi. Untuk diisi dicari. Diisilah duitnya ini. Nah, kemudian tadi DIPA itu baru punya duit dia tuh. Nah, kalau karena itu kan hanya kertas tuh. Iya betul. Diterima toh? Bukan duit yang diterima, itu kertas yang diterima. Jadi kita pajak ngumpulin nih, ngumpulin ngisi supaya yang dikasih tadi itu bisa direalisasikan. Nah, untuk Riau, untuk apa? Pembangunan jalan, kesehatan, tunjangan listrik, subsidi listrik, subsidi BBM. Teman-teman kita yang jauh di Rupat sana, di mana lagi, di Rengat sana, kalau dibikin harga bahan bakar, tentu transportnya kan mahal tuh. Akan tentunya kan lebih mahal. Nah, di sana disubsidi sana tuh. Subsidi BBM, subsidi listrik, kemudian kesehatan, pendidikan, nah digelontorkan lewat daripada kementerian-kementerian atau instansi-instansi sebagai
pengelola DIPA. Tuh dia. Iya, tuh dia Cik Tuan dan Puan, makanya mulai dari saat ini kita harus wajib taat pajak tentunya karena dah tahu kan apa kegunaan-kegunaan yang dah kita bayarkan tuh tentunya ya. Ini terakhir nampak Pak Mai ya. Cik Tuan dan Puan, mungkin Bapak bisa meringkas dari semua apa yang kita bincang dan himbauan untuk masyarakat kita mungkin yang dari bayar pajak. Pak Cik Pontas dulu baru Pak Cik Rahmat sila. Halo. Himbauan? Kita harapkan kepada seluruh wajib pajak dan masyarakat, pertama, tolong ngawasin kita agar administrasi, agar kepatuhan wajib pajak semakin baik. Tentunya pengawasan dari masyarakat sangat-sangat kita perlukan, karena kita pegawai pajak juga mempunyai keterbatasan. Sisi lain juga tentunya dalam sistem self-assessment, kita mengharapkan sekali supaya wajib pajak yang tadinya batas pemasukan SPT untuk orang pribadi tanggal 31 Maret dan untuk wajib pajak badan tanggal 30 April, nah sekarang sudah lewat, diberi kesempatan tentunya untuk memasukkan atau membetulkan ya. SPT-nya yang dimasukkan tadi. Kalau belum sempat dimasukkan, cepat-cepat dimasukkan. Kalau masih ada yang salah, dibetulkan, sehingga nanti tentunya terdapat SPT yang kita harapkan dapat memperbaiki administrasi di perpajakan kita. Dengan SPT yang benar, dengan SPT yang tepat, tentunya kita mengharapkan penerimaan pajak akan menjadi konstan, akan tercapai. Dengan tercapainya penerimaan pajak tentunya upaya pembangunan dalam rangka kesejahteraan masyarakat Indonesia bisa kita laksanakan. Sekali lagi kepada semua masyarakat, semua wajib pajak tanpa terkecuali, kita harapkan agar patuh, agar mematuhin pemasukan SPT, agar membayar pajaknya ke tempat-tempat pembayaran pajak, ke bank atau ke pos. Kantor pos. Iya. Salah satu yang kita harapkan. Baik, dari Pak Cik Pontas, Pak Cik Rahmat mungkin. Baik, perlu kita sampaikan bahwa penegakan hukum di bidang perpajakan itu tidak harus kita menghukum tentunya. Tetapi seperti lagi kita katakan bahwa penegakan hukum ini bagaimana kita memastikan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan itu telah sesuai ketentuan. Tentunya bukan dari kami, pihak Direktorat Jenderal Pajak yang harus melakukan itu, tetapi ini lebih ditekankan bagaimana masyarakat juga mau peduli bahwa mau memastikan bahwa semua kewajiban dan haknya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga bisa terhindar dari sanksi-sanksi yang tentunya pasti membuat Bapak Ibu sekalian para wajib pajak menjadi tidak nyaman. Tentunya itu tidak kita harapkan. Baik, terima kasih Pak Cik Rahmat dan juga Pak Cik Pontas. Ya, Encik Tuan dan Puan, nampak waktu kita dah lewat sikit di Puan Mai ya. Encik Tuan dan Puan, mudah-mudahan lain kali Pak Cik kita bisa berjumpa lagi ya di Detak Melayu tentunya ya. Iya, sebelum ditanam sawah dibajak ni Puan Mai, padi dipanen oleh Pak Cik Razak. Hai, apa tanda masyarakat bijak Puan Mai? Ai, tandalah dia membayar pajak. Itu dia. Ai, boleh jalan-jalan ke Kota Siak, malam hari pasang pelita. Mari kita taat membayar pajak untuk pembangunan daerah kita. Itu dia. Ya, biar elok pula kampung kita jadi dengan pajak tu tadi. Itu dia. Iyalah, terima kasih Encik Tuan dan Puan yang dah bergabung bersama kami dan terima kasih juga untuk jemputan kami Pak Cik Pontas dan Pak Cik Rahmat dan bisa datang di Detak Melayu. Mudah-mudahan sering-sering berkunjung tengok-tengok kami kat sini. Ya. Sedap kita buat tentang pajak. Itu dia. Iyalah Encik Tuan dan Puan, akhirnya saya Puan Sandra dan saya Puan Mai mewakili Kabak Kejam Tugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih banyak perhatian Cik Tuan dan Puan. Selamat siang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.